When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali aku Rinita Wardani bisa menyapa lagi nih teman-teman semuanya. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan bahagia ya. Ini kebetulan weekend, aku bareng sama suami, anak-anak, kemudian mama mertua dan juga adik ipar aku. Kita lagi ada di Revo Mall di daerah Bekasi, dan ini mama mertua aku tuh lagi cari kain. Kalau aku bareng sama suami dan juga anak-anak cuma tim antar aja, karena yang belanja itu cuma adik ipar aku dan mama mertua aku. Senang banget diajak ke mall kayak gini tuh, bisa refreshing juga ya. Seharian full kalau misalnya kerja di rumah itu bener-bener bikin penat juga kadang-kadang. Terus juga kalau misalnya sudah pusing gitu ya, paling cuma istirahat. Dan seperti biasa memang kalau misalnya Sabtu Minggu itu aku biasanya kan memang ke rumah mertua, kalau nggak ke rumah kakak aku. Karena kakakku lagi mudik, terus kemudian ada waktu dan kesempatan untuk main ke rumah mertua, ya udah sekalian main. Kemudian mama mertua aku minta temenin nih untuk cari kain. Ya udah sekalian aja, mumpung anak-anak juga senang banget kalau misalnya diajak keluar, apalagi mamahnya gitu ya. Tapi untuk refreshing kayak gini sesekali ke mall, walaupun cuma lihat-lihat aja dan nggak belanja, itu udah bikin senang banget. Di sini juga sekalian aku cari inspirasi, lihat-lihat kainnya seperti apa, harganya dan lain sebagainya. Aku tanyain tuh semuanya. Cuman memang nggak kerekam, dan karena memang aku tuh rencananya pengen banget sih dari dulu punya bisnis gitu ya di bidang fashion. Mudah-mudahan saja suatu hari bisa terwujud impian aku itu. Dan gak apa-apa kalau misalnya sekarang itu cuma bisa berhayal, bermimpi, tapi mudah-mudahan saja di suatu saat nanti, suatu hari nanti, semua itu bisa terwujud. Yang terpenting adalah usaha dan doa sih ya teman-teman. Mudah-mudahan saja, amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah setelah keliling-keliling cari kainnya, kemudian dapat kainnya, ini kita mampir sebentar untuk minum. Ini kita minum di Kopi Janji Jiwa. Terus kalian juga kita beli roti di Bratalk. Meskipun di mallnya cuma sebentar aja, tapi udah lumayan banget nih nenangin pikiran. Tapi nanti kalau misalnya sudah pulang ke rumah lagi, pasti bakalan ya udah dengan aktivitas seperti biasa gitu ya. Numpuk pekerjaannya. Kemudian dari kemarin itu sebenarnya setrikaan numpuk banget, terus kemudian juga harus dicicil. Dan ini kita malam harinya udah pulang gitu aja, karena memang nggak nginep ya, langsung pulang. Ini malam minggu, tapi kayaknya berasa lelah banget karena tadi juga habis main-main ke mall. Terus kemudian esok harinya sudah mulai beraktivitas lagi, ngurus anak, rumah dan lain sebagainya. Dan ini kebetulan siang hari setelah sholat zuhur, kemudian sudah beraktivitas tadi lumayan juga sih aku nyetrika tuh nyicil-nyicil gitu, karena memang numpuk banget. Dan dari tadi saat aku nyetrika pun Anasya tuh sebenarnya anteng banget. Aku taruh di playmat, kemudian main-main aja seperti biasa, gulang-guling gitu ya, cari mainan, dan ya udah ditemenin sama Gifran juga. Dan gak lama kemudian dia tuh rewel, nangis. Ya udah akhirnya ini aku gendong, karena mungkin dia juga sudah ngantuk. Ya udah nggak apa-apa. Nah setelah ini aku bakalan suapin Gifran, tapi aku bakalan buka dulu nih belanjaan aku. Kebetulan seperti biasa sekarang ini suami aku tuh suka banget belanja di Alfa Gift. Jadi Alfa Gift itu aplikasi dari Alfamart ya. Dan ini tuh belanjanya mudah banget. Kita tinggal pilih aja lewat aplikasi, pesan apapun gitu ya. Terus kemudian nanti kurirnya langsung nih antarin ke rumah. Dan lumayan banget, ternyata gratis ongkir kata suami aku. Jadi kalau misalnya aku lagi butuh apapun, aku nggak perlu repot-repot untuk jalan kaki lagi bareng sama anak-anak ke depan gitu ya. Karena lebih mudah aja, tinggal pesan lewat aplikasi, ya udah barangnya datang. Dari kemarin kayak gitu ya taunya. Jadi kan aku dari kemarin itu nggak perlu nih jalan kaki bareng sama anak-anak capek-capek. Ini juga baru beberapa bulan sih ya suami aku itu menggunakan aplikasi Alfa Gift, dan ternyata bermanfaat sekali, banyak promonya juga. Terus kemudian ya udah mempermudah aja, tinggal pesan ya udah dikirim sama kurirnya. Jadi menghemat waktu juga sih sebenarnya. Dan ini langsung aja aku bakalan suapin Gifran makan karena memang sudah siang juga. Tadi aku udah sempat masak alhamdulillah sayur bayam. Kemudian ini ada telur. Telurnya tadi udah dimakan untuk sarapan, jadi tinggal sedikit. Ya udah tambahannya itu aja, tinggal pakai bayam, lumayan banget lah untuk makan siangnya Gifran. Alhamdulillah Gifran itu suka makan apa aja, sayuran suka, daging suka, ikan suka. Jadi bersyukur banget ya kalau misalnya anak-anak itu doyan apa aja. Dan mudah-mudahan juga Anasya nanti seperti itu, gak ada pantangan sama sekali.
nggak ada yang nggak dia suka, dan aku pengennya sih kayak gitu ya, makan apa aja dia mau. Alhamdulillah aku sangat bersyukur sekali kalau misalnya anak-anak itu mau makan apa aja, karena ibunya sendiri, aku pribadi gitu ya, dulu tuh sama sekali nggak suka yang namanya telur, kemudian makan ikan itu kadang kalau misalnya bau amis aku nggak suka gitu ya. Ya beda-beda orang sih ya, mungkin karena memang dari kecilnya tidak terbiasa juga. Jadi aku mulai dari anak-anak, aku berusaha sekali untuk mereka tuh suka apapun makanan, entah ikan, ayam, kemudian daging lainnya. Pokoknya semoga saja anak aku tuh gak ada pantangan apa-apa deh, mau apapun, makanan apapun dia suka. Dan juga sayur-sayuran, alhamdulillah sekali Gifran itu suka banget, sayur bayam suka, brokoli suka, toge dia suka, kemudian kacang panjang dia suka, apa aja gitu ya. Dan ini aku lanjut aja untuk kegiatan selanjutnya, nyetrika pakaian yang memang gak ada hentinya, karena setiap hari selalu ada nih pakaian yang harus disetrika. Kebetulan Anasya lagi tidur, jadi aku bisa bebas untuk nyetrika. Karena kalau misalnya dia lagi gak tidur biasa rewel, terus kemudian juga aku jadi panik dan lain sebagainya untuk melakukan aktivitas tuh kayak apa ya, susah juga gitu. Dan alhamdulillah sekali, pokoknya yang penting badanku sehat, semuanya sehat, anak-anak sehat, aku pun bisa beraktivitas dengan tenang. Dan untuk setrikaannya tuh banyaknya pakaian anak-anak ya, karena kalau memang setiap hari itu anak-anak tuh bisa 2-3 kali ganti pakaian. Berhubung masih anak kecil, kadang kalau misalnya basah sedikit kemudian kotor sedikit aku nggak betah banget, ya udah langsung aku ganti. Kalau misalnya untuk pakaian aku dan suami, aku serahkan aja sekarang ke jasa laundry gosok, karena memang bener-bener udah nggak sanggup sekali. Sebenarnya pengen gitu ya untuk mencicil-cicil pakaian, kayak misalnya beraktivitas malam hari untuk nyetrika. Cuman kayaknya udah lemes banget, badan aku udah lelah karena seharian ngurus anak dan juga rumah dan pekerjaan lainnya gitu. Ya udah akhirnya kita milih untuk pakai jasa laundry gosok aja. Pekerjaan apapun, entah sebagai seorang ibu rumah tangga atau bekerja di luar rumah, entah profesinya apapun itu, pasti yang namanya capek itu ada gitu ya. Nggak mungkin lah, yang namanya kerja pasti capek. Ya begitulah memang proses kehidupan ya, selalu berjalan dan berjalan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kayaknya kalau misalnya kita terlalu banyak mengeluh juga nggak baik gitu untuk diri sendiri. Kemudian apalagi kalau misalnya kita nih sebagai seorang ibu rumah tangga dengan kondisi yang sudah punya anak, kemudian harus ngurus rumah, anak dan lain sebagainya, itu memang perlu sih kadang-kadang kita harus bisa menjeda waktu nih untuk diri sendiri supaya kita juga nggak terlalu stres untuk menjalankan pekerjaan ini. Pokoknya memang dibawa santai, kemudian juga harus selalu dikomunikasikan bareng sama keluarga, sama suami terutama. Semangat untuk semuanya, insya Allah kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Pokoknya bismillah aja, dan yang terpenting adalah harus selalu berpikir positif. Tadi saat aku lagi asik nyetrika, kemudian Anasya tiba-tiba bangun, kemudian ya udah deh akhirnya aku tenangin dia dulu sampai akhirnya dia tidur lagi, dan kemudian aku taruh aja di ruang tamu. Karena memang sudah lama banget nih nggak ganti spraynya, ya udah sekalian aja aku ganti spraynya karena memang udah kotor banget teman-teman. Udah semingguan lebih, biasanya kan seminggu sekali ini. Terus kemudian juga ya udah karena memang ada kesempatan, aku pengen gercep aja untuk beresin kamarnya, ganti spray supaya nanti kalau misalnya dipakai lagi nih untuk tidur itu udah nyaman lagi. Sejujurnya kalau pekerjaan rumah itu gampang banget teman-teman, kita tinggal ngeluarin tenaga aja untuk bisa merapikan apapun itu yang misalnya kotor, kemudian yang berantakan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya beda lagi, sudah punya anak itu yang diutamakan adalah anak-anak. Kalau misalnya anak-anak rewel, ya aku mau gak mau harus ngurusin mereka dulu, baru aku lanjut lagi untuk melakukan aktivitas lainnya. Karena memang repot juga ya, sudah punya 2 anak dengan keaktifan mereka. Jadi untuk sekarang aku lebih prioritaskan untuk anak-anak, kemudian kalau misalnya untuk pekerjaan lain aku tunda terlebih dahulu. Dan kalau misalnya ada waktu luang dan ada waktu kosong seperti ini, anak-anak lagi istirahat, lagi tidur, aku bisa untuk melakukannya. Aku bisa beres-beres seperti ini. Kemudian juga bisa cuci-cuci perlengkapan makan yang sudah digunakan. Pokoknya memang kalau misalnya sudah punya anak itu, kerepotan itu bertambah ya. Kalau misalnya dulu mungkin sebelum punya anak itu masih bisa nih melakukannya, bisa santai. Kemudian juga di jam berapapun bisa dilakukan gitu aktivitas kayak misalnya beres-beres dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah punya anak memang beda ya, pokoknya benar-benar harus punya tenaga yang ekstra. Kemudian juga rasa malesnya harus dihilangkan, karena kalau misalnya anak-anak itu kan selalu butuh nih seorang ibu. Kalau misalnya ibunya males, kemudian juga ibunya kayak kurang semangat gitu dalam ngurus rumah, apalagi ngurus anak-anak, anak-anaknya gimana dong? Kasian kan ya mereka, karena mereka juga butuh kita, butuh kasih sayang, butuh perhatian juga. Pokoknya seorang ibu itu luar biasa deh. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk bisa mengurus anak-anak, rumah, dan keluarga. Pokoknya tetap semangat terus untuk kita semua. Aku gak bosan-bosan deh untuk nyemangatin diri sendiri
sendiri dan untuk nyemangatin teman-teman juga supaya kita tuh tetap bersama-sama nih, bisa saling sharing juga, bisa mengambil hikmahnya dari setiap apapun yang kita kita alami selama kita hidup, selama kita berperan sebagai orang tua. Sedikit demi sedikit alhamdulillah pekerjaan rumah sudah aku selesaikan, sudah suapin anak makan, sudah nyetrika. Pokoknya pekerjaan rumah memang gak ada hentinya ya. Ini kemudian aku lanjut aja untuk angkatin pakaian yang memang sudah kering. Terus nanti aku bakalan lanjut aja untuk nyetrika pakaian yang sudah kering ini. Pokoknya bismillah aja, kalau misalnya ada waktu kemudian anak-anak anteng aku bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya anak-anak udah rewel ya udah aku tunda aja dulu untuk nyetrikanya. Pokoknya memang kayak gitu, kalau misalnya anak lagi anteng ya aku bisa bekerja. Tapi kalau misalnya anaknya lagi rewel, ya udah aku bisa nenangin mereka aja, aku main-main di kamar sama mereka. Udah deh kayak gitu, pokoknya aktivitas ya memang setiap harinya seperti itu ya, berulang dan berulang. Dan jangan bosan kalau misalnya kegiatan aku yang seperti itu lagi, karena memang ya udah memang aktivitasnya kan kayak gitu ya kalau misalnya di rumah. Terima kasih banyak sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.